Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fahri dari kelas D dengan NPM 233507158. Baik, dengan video ini saya ditugaskan membuat tugas UTS dari Bu Nisa yang akan menjelaskan sistem pemilu negara maju Amerika Serikat dan negara berkembang India dengan pendekatan rasional. Baik, seperti dengan judul, di video ini kita akan membahas perbandingan sistem pemilu antara dua negara dengan tingkat pembangunan yang berbeda, yaitu Amerika Serikat sebagai negara maju dan India sebagai negara berkembang. Kita akan menggunakan pendekatan rasional untuk menganalisis bagaimana sistem pemilu di kedua negara ini mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan pengambilan keputusan politik. Baik, mari kita mulai dengan melihat apa itu sistem pemilu dan bagaimana sistem pemilu di Amerika Serikat dan India berbeda satu sama lain, serta apa dampaknya terhadap politik di kedua negara ini. Bagian 1, pengantar tentang sistem pemilu. Sistem pemilu adalah metode yang digunakan untuk memilih perwakilan politik di tingkat nasional atau lokal. Setiap negara menggunakan sistem pemilu yang berbeda, dan sistem ini memiliki dampak besar pada bagaimana suara rakyat diterjemahkan menjadi kursi di parlemen atau jabatan di pemerintahan. Dalam analisis ini, kita akan membandingkan sistem distrik mayoritas yang digunakan di Amerika Serikat dan sistem proporsional campuran yang digunakan di India. Kedua sistem ini menghasilkan struktur politik yang berbeda. Kita akan melihat bagaimana aktor politik di kedua negara membuat keputusan yang rasional berdasarkan kondisi yang mereka hadapi. Oke, untuk bagian kedua, sistem pemilu Amerika Serikat. Pertama, mari kita bahas Amerika Serikat. Di AS, mereka menggunakan sistem distrik mayoritas atau sering disebut dengan first past the post. Dalam sistem ini, setiap distrik memilih satu kandidat dan kandidat yang mendapatkan suara terbanyak akan memenangkan kursi di parlemen. Sistem ini mendorong adanya dua partai besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik, karena partai kecil kesulitan untuk mendapatkan kursi. Aktor politik di Amerika Serikat memahami bahwa untuk memenangkan pemilu, mereka harus mengumpulkan dukungan dari mayoritas pemilih di distrik-distrik. Ini adalah kalkulasi rasional yang mendorong stabilitas politik karena hasil pemilu seringkali memberikan mandat yang jelas kepada satu partai. Dengan ada dua partai dominan, pemerintahan di Amerika Serikat biasanya lebih stabil karena tidak perlu membentuk koalisi yang rumit seperti di banyak negara lain. Selain itu, pemilihan presiden secara langsung juga membantu menciptakan sistem di mana pemenang jelas dan transisi kekuasaan relatif damai. Oke, untuk selanjutnya di bagian 3, sistem pemilu di India. Sekarang mari kita beralih ke India. Sebagai negara berkembang dengan populasi yang sangat besar dan beragam, India menggunakan sistem pemilu proporsional campuran. Ini berarti sebagian kursi di parlemen dipilih melalui sistem distrik mayoritas seperti di Amerika Serikat. Sementara sebagian lainnya dipilih melalui sistem proporsional di mana kursi dibagikan berdasarkan proporsional suara yang diperoleh oleh partai-partai. Sistem ini memungkinkan banyak partai politik untuk mendapatkan kursi di parlemen sehingga menghasilkan koalisi yang seringkali tidak stabil. Karena begitu banyak partai yang terlibat, aktor politik di India cenderung membuat kalkulasi rasional untuk memenangkan kursi di tingkat lokal dan kemudian bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan koalisi di tingkat nasional. Ini memberikan fleksibilitas tetapi juga menghadirkan tantangan besar bagi stabilitas pemerintahan. Pemerintahan seringkali harus menghadapi dinamika koalisi yang kompleks, di mana partai-partai kecil dapat memiliki pengaruh yang besar meskipun mereka hanya mendapatkan sebagian kecil
suara secara nasional. Baik, untuk bagian 4, pendekatan rasional dalam sistem pemilu. Dengan pendekatan rasional, kita dapat melihat bagaimana aktor politik di Amerika Serikat dan India merespon situasi politik yang berbeda. Di Amerika Serikat, karena hanya ada dua partai besar, aktor politik fokus pada kemenangan jangka panjang dan membangun strategi untuk mendapatkan mayoritas di parlemen dan kursi presiden. Sebaliknya, di India, karena banyaknya partai politik dan sistem pemilu yang campuran, aktor politik cenderung fokus pada kalkulasi jangka pendek, yaitu bagaimana mendapatkan kursi di satu wilayah atau distrik, lalu bernegosiasi untuk membentuk pemerintahan. Ini menyebabkan koalisi sering kali berubah dan stabilitas politik lebih sulit dijaga. Di bagian 5, data statistik dan contoh nyata. Untuk lebih memperjelas perbandingan ini, mari kita lihat beberapa data di Amerika Serikat dalam beberapa dekade terakhir. Hanya ada dua partai besar yang memegang kekuasaan secara bergantian, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif. Misalnya, sejak tahun 2000, meskipun terjadi pergantian antara Partai Demokrat dan Partai Republik, stabilitas pemerintahan relatif terjaga. Di India, pemilu menghasilkan parlemen yang lebih terfragmentasi dengan banyak partai yang mendapatkan kursi. Misalnya, dalam pemilu 2019 ada lebih dari 30 partai yang berhasil masuk parlemen, dan ini memaksa partai pemenang untuk membentuk koalisi yang kompleks agar bisa memerintah. Ini adalah bukti nyata bahwa meskipun sistem pemilu India lebih inklusif, ia juga lebih rentan terhadap ketidakstabilan politik. Di bagian 6, kesimpulan. Dari perbandingan ini, kita bisa melihat bahwa sistem pemilu di negara maju seperti Amerika Serikat dan negara berkembang seperti India memiliki dampak yang berbeda terhadap stabilitas politik dan proses pengambilan keputusan. Di Amerika Serikat, sistem distrik mayoritas mendorong pembentukan dua partai besar dan menciptakan pemerintahan yang lebih stabil. Sedangkan di India, sistem proporsional campuran memberikan ruang bagi banyak partai untuk berkompetisi, tetapi juga menghasilkan koalisi yang sering tidak stabil. Dalam konteks pendekatan rasional, aktor politik di kedua negara membuat keputusan yang didasarkan pada kalkulasi untuk memaksimalkan peluang mereka dalam sistem yang ada. Di Amerika Serikat, kalkulasi ini berfokus pada jangka panjang, sementara di India, aktor politik lebih sering membuat keputusan jangka pendek untuk mendapatkan keuntungan dalam situasi yang lebih dinamis dan kompleks. Baik, dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.